warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Manajemen Publik. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami mengenai pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Magetan. Sebelum memulai pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga teman kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Latifatun Nafiah. Yang kedua, Hanifatun Nisa. Yang ketiga, Muhammad Johan Subagio. Nah, mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu kasus. Proses pelayanan administrasi kependudukan itu merupakan pelayanan yang sangat penting, terutama pada pelayanan KTP elektronik. Nah, itu penting karena di sini tuh diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas hidup warga negara. Nah, karena pentingnya pelayanan tersebut, kelompok kami ini memilih topik pelayanan KTP di instansi mall pelayanan publik dengan studi kasus di Kabupaten Magetan sebagai topik pembahasan. Nah, di MPP Magetan sendiri ini sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang modern, terintegrasi dan juga mudah untuk masyarakat Magetan. Nah, ini tujuannya pasti yang pertama untuk kemudahan, kecepatan, dan juga agar meningkatkan keamanan dalam pembuatan KTP bagi warga-warga Magetan. Dan juga ini pelayanan ini diharapkan dapat menjadi pelayanan yang efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya pada pembahasan yang kedua mengenai nilai dan etika manajemen. Yang pertama ada integritas. Dalam pelayanan KTP elektronik di Kabupaten Magetan sendiri ini, integritas ini sangat penting, di mana untuk memastikan data yang diberikan ini sudah benar, real, dan juga dokumen kependudukan yang nantinya akan dikeluarkan ini benar-benar sah. Nah, petugas ini harus menjaga nilai-nilai moral seperti menghindari tindakan korupsi, contohnya kayak meminta uang tambahan atau yang sering kita sebut atau sering kita dengar itu sebagai pungli atau pungutan liar, serta tetap profesional meskipun menghadapi tekanan dan juga masalah teknis. Yang kedua ada akuntabilitas. Di Magetan sendiri nih, sistem akuntabilitas ini diterapkan secara terdokumentasi, di mana mulai dari proses pendaftaran, pencatatan data biometrik, hingga kepengurusan KTP, termasuk sudah menerapkan teknologi seperti layanan antrian online dan juga sistem pelaporan digital atau sistem pelaporan keluhan yang berbasis digital. Nah, selanjutnya ada transparansi. Nah, di Kabupaten Magetan sendiri ini pelayanan KTP itu sudah memberikan akses informasi ini melalui website resmi dan juga media komunikasi digital, di mana ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Magetan sendiri. Nah, transparansi ini menjadikan masyarakat ini lebih mudah memahami gimana sih langkah-langkah pelayanan itu, pelayanan pembuatan KTP atau bahkan pembuatan pelayanan lainnya seperti KK contohnya, dan juga sehingga ini dapat mengurangi rasa tidak percaya dan juga adanya kemungkinan untuk penyalahgunaan. Nah, yang terakhir itu ada keadilan. Keadilan ini di Kabupaten Magetan bisa kita lihat dari program yang diberikan oleh pemerintahan sendiri. Contohnya kayak pemberian memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok yang rentan, contohnya kayak penyandang disabilitas, ibu hamil, dan juga memberikan pelayanan bagi mereka masyarakat yang mungkin masih belum bisa atau kesulitan untuk mengunjungi kantor MPP. Nah, di Magetan sendiri ini sudah ada yang namanya jemput bola. Nah, mungkin dari saya itu saja, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penerapan fungsi POAC dalam instansi publik. Yang pertama ada planning. Fungsi perencanaan dalam konteks MPP di Kabupaten Magetan terlihat pada tahap awal pembentukan dan pengembangan sistem layanan publik yang terpadu. Pemerintah Kabupaten Magetan sendiri merancang MPP di Kabupaten Magetan ini memiliki atau menciptakan pelayanan yang efektif dan efisien. Lalu yang kedua, setelah ada planning atau perencanaan, selanjutnya adalah pengorganisasian atau organizing. Setelah perencanaan tersusun, tahap berikutnya adalah
pengorganisasian sumber daya manusia, dan fasilitas pelayanan. Di Kabupaten Magetan sendiri, pemerintah melakukan penggabungan 29 instansi lalu dan 277 jenis layanan dalam satu gedung yang terpadu. Yang ketiga ada actuating atau pelaksanaan. Fungsi actuating sendiri fungsi actuating atau penggerakan di MPP Kabupaten Magetan mengupayakan pemerintah dan pegawai dalam memberikan pelayanan serta mengarahkan pemohon agar memahami struktur dengan benar. Lalu yang keempat ada controlling atau pengawasan. Fungsi pengawasan dalam MPP di Kabupaten Magetan sendiri diterapkan melalui monitoring kualitas LKM yang dilakukan setiap tahun. Lalu selanjutnya ada tingkat capaian dalam penerapan PAAC di MPP Kabupaten Magetan. Dalam penyelenggaraan maupun pelayanan publik Kabupaten Magetan, pemerintah berfokus pada peningkatan efektivitas pelayanan, digitalisasi sistem, dan koordinasi antar instansi guna mempermudah akses masyarakat. Seluruh upaya tersebut mencerminkan penerapan fungsi manajemen planning, organizing, actuating, dan controlling secara terpadu untuk menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah daerah. Di sini sudah tertera bagaimana fungsi PAAC di Kabupaten Magetan sangat mungkin bisa dibilang sangat terpadu atau sangat mengarahkan lah bagaimana konsep pelayanan publik di Kabupaten Magetan ini berjalan secara efektif dan efisien, dimulai dari tahun 2020 dan 2021, 2022, 2023 memiliki peningkatan yang signifikan sampai hari ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Manajemen publik merupakan suatu proses mengelola tata kelola pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi pemerintahan. Dalam manajemen publik memiliki tujuan dan juga regulasi yang biasanya disebut dengan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan indikator utama untuk mencapai suatu keberhasilan dalam instansi pemerintah dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Kualitas manajemen publik dan pelayanan publik yang prima dinilai dari tingkat efektivitas, efisien, dan juga akuntabelnya. Untuk menciptakan pelayanan publik yang prima, dibutuhkan standar mutu yang jelas. Tingkat efektivitas suatu layanan dapat dinilai dari latar belakangnya, mulai dari prosedurnya, aparaturnya, fasilitas, dan cara masyarakat merasa dimudahkan dalam setiap prosesnya. Contohnya dalam studi kasus pembuatan KTP elektronik di Kabupaten Magetan pada Mall Pelayanan Publik. Masyarakat Magetan merasa dimudahkan dengan adanya Mall Pelayanan Publik karena pembuatan KTP elektronik tidak perlu ke Dukcapil. Selain itu, seluruh prosedurnya sudah terdapat pada website Dukcapil dan pembuatan KTP elektronik bisa dilakukan dengan waktu 15 menit hingga 1 hari saja. Beda dengan sebelum-sebelumnya yang memiliki waktu yang cukup lama dari berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Kesimpulannya, manajemen publik hanyalah mesin penggerak, sedangkan pelayanan publik merupakan hasil atau tujuannya. Manajemen publik yang efektif tercermin dari adanya pelayanan publik yang efektif, efisien, dan juga responsif. Hal ini membuktikan adanya hubungan antara manajemen publik efektif dengan mutu pelayanan publik.